Tes tes tes, cek sound cek sound. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi ya market outlook atau perkembangan dari market outlook Bitcoin khususnya, dan umumnya kita membahas tentang market outlook dari kripto ya. Jadi mayoritas kripto. Oke, jadi kita mulai. eh jadi Bitcoin baru saja lepas ya, atau bisa kita bilang juga bounce back dari penurunan kemarin. Nah, penurunannya sampai kemarin tuh paling rendah ya, ada di 97.000 dolar, teman-teman. Dia turun hampir berapa persen nih. Jadi setelah dia konsolidasi dan bertahan di 105 ya, dia turun begitu jauh sampai 7% ya. 7% ke 107 dolar. Nah, ini juga menyebabkan beberapa market kripto turun, bahkan sampai ada yang puluhan persen ya, atau belasan lah, kurang lebih belasan persen. Saya coba lihat, nah di sini ada Omni juga turun, dia sudah hampir mendekati bahkan titik support yang lumayan jauh dari kalau kita lihat all time high ya, jauh. Kemudian juga di sini ada, dia baru saja breakdown dari diagonal supportnya. Ini juga sama sebetulnya seperti Bitcoin yang kemarin tuh sampai breakdown ke bawah ya. Nah, ini juga ada yang unik teman-teman, atau ada yang menarik ya, ketika kemarin Bitcoin eh, terjadi penurunan yang lumayan drastis ya, yang tadi sekitar 7%, itu bahkan secara dari analisa dan prediksi pun harusnya tidak sampai segitu ya. Dan bahkan kemarin saya sempat di hari Minggu ya, bahwa minggu ini tuh atau mulai dari Senin itu bakal naik ya, karena saya kemarin melihat memang indikator stokastik RSI-nya masih mau menguji ke level resisten. Jadi harusnya ke sini dulu. Dan ternyata di hari besoknya malah turun teman-teman, dan turunnya tuh dalam banget sampai 7% yang tadi ya. Nah, itu kan kemarin sudah saya sampaikan juga ya di video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya bahwa memang ada sentimen jelek terhadap Bitcoin ya. Jadi ada kemunculan AI baru, yaitu DeepSeek. Nah, itu mengubah memang bahkan market-market seperti saham ya di Amerika itu ambruk karena kedatangan dia. Karena si DeepSeek ini uh, hadir dengan teknologi yang lebih bagus, kemudian efisiensi ya, dan juga murah harganya. Jadi itu yang membuat, bahkan teman-teman juga lihat di sini saya membuka beberapa saham Indo ya. Ini perbankan Indo juga terdampak nih, seperti Mandiri turun ya. Apalagi ini BCA sampai hampir 3% nih teman-teman. Di pembukaan perdagangan dia turunnya dalam-dalam nih. Padahal kan yang terdampak memang Amerika ya. Tapi ya tak bisa dipungkiri, kita memang kebergantungan juga sama Amerika atau sentimen-sentimen yang menyertainya gitu. Oke, nah itu paling ya. Jadi saat ini Bitcoin mungkin sedang menguji lagi. Ketika dia bisa bounce back atau mantul, dia akan menguji lagi ke resisten, yaitu di 106.000. Ya, jadi dia akan ke sana, dan mungkin di waktu ini atau di minggu ini dia akan masih konsolidasi ya, seperti pola ini. Nah, teman-teman juga saya sempat lumayan ini ya, ada komen di video terakhir bahwa ketika saya memprediksi dia akan naik kemudian turun ya, atau analisa atau prediksinya gagal, ada yang bilang juga saya analisa asal-asalan. Gitu teman-teman. Jadi saya pengen ungkapkan juga ke teman-teman ya, kalau misalkan analisa, namanya analisa ya, saya coba di sini ya kita terangkan lebih jauh. Jadi namanya analisa dan prediksi itu teman-teman pasti ada salah, dan pasti probabilitasnya tidak 100%. Dan bahkan kemarin itu memang turun karena ada sentimen ya. Karena adanya sentimen. Nah, sentimen itu memang tidak terprediksi. Jadi
yang memang harusnya naik pun turun. Nah, itu juga banyak analis-analis yang kecolongan karena launchingnya si DeepSeek kemarin. Jadi itu memang bergantung pada sentimen. Nah, saya juga pengen kasih paham gitu ya ke teman-teman apa itu analisa gitu ya, dan prediksi juga harusnya ya memang prediksi itu tidak ada yang 100% berhasil ya. Ada melencengnya atau tidak sesuai gitu. Coba saya ketik aja deh. Nah, jadi teman-teman yang namanya prediksi itu kita melihat atau analisa itu ya. Jadi sebelum muncul prediksi, bukan prediksi motor ya. Coba, oh bentar. Oh ini. Nah, saya analogikan ke teman-teman biar teman-teman juga paham ya. Jadi nggak langsung menyimpulkan gitu, dan yang paling parah itu teman-teman jangan sampai menjudge orang ya. Itu disangka penipu lah atau apalah. Namanya juga prediksi, namanya juga analisa, ada salahnya ya. Nah, teman-teman, coba saya ini dulu ya. Nah, gini teman-teman, jadi ini simpelnya ya. Nah, ketika saya memprediksi sebuah market outlook gitu ya, terjadi atau sudah ada hasilnya prediksi gitu. Jadi saya misalkan memprediksikan Bitcoin bakal naik atau Bitcoin bakal turun. Nah, sebelum prediksi ini teman-teman, saya tuh nggak asal ngomong ya, nggak asal ini pasti naik, ini pasti turun. Nggak gitu ya, konsepnya nggak gitu, nggak segambling itu, nggak setebak-tebakan itu. Jadi sebelum melakukan prediksi, saya itu melakukan analisa dulu teman-teman. Jadi sebelum terjadinya memprediksikan suatu suatu hal, kita tuh harus analisa dulu teman-teman. Analisa ini chartnya lagi apa nih, misalkan ini naik gitu ya, ini turun. Nah gitu. Nah, analisa ini berdasarkan apa gitu? Jadi apa sih sebetulnya yang dianalisa? Nah, seperti saya nih coret-coret di sini, ini analisa apa sih sebetulnya? Nah, saya menganalisa data, teman-teman. Saya itu menganalisa data. Jadi di sini ada datanya. Oh, ini baru turun nih. Nah, ini baru naik nih. Kemudian ini turun sedikit. Kira-kira kemana ya? Kan gitu ya, sebelum berkira-kira, sebelum memprediksi. Jadi kita tuh membaca data atau menganalisa data. Nah, data apa sebetulnya yang dianalisa? Biasanya untuk prediksi ya, atau untuk mempredik, kita itu menganalisa data atau melihat kecenderungan pola, teman-teman. Oke, jadi bisa teman-teman lihat di sini juga saya kasih contoh sedikit ya. Ketika pola Bitcoin di sini, mana ya? Nah, di sini deh. Nah, ini kan konsolidasi ya. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ketika di sini saya melihat itu ada data nih. Turun, nah naik di area sini nih misalkan. Naik sampai area sini. Nah, itu jadi data teman-teman, ketika dia turun dan dia naik lagi, ada kemungkinan ke area sini lagi. Nah, ini berhasil, kemudian turun lagi kan. Dan naik lagi, ada kemungkinan ke area mana? Area sini lagi. Sampai dia breakout. Itu kalau di market outlook ya. Nah, sehingga di data kedua, nah misalkan chartnya masih di sini nih, masih naik, turun. Nah, ketika naik, baru saya memprediksikan kayaknya bakal ke sini deh. Kayaknya bakal di sini, kemudian mantul lagi. Karena saya melihat data sebelumnya menunjukkan seperti itu. Jadi benar ketika dia naik, turun lagi. Nah, di sini turun, ada kecenderungan untuk naik lagi. Saya akan memprediksikan lagi karena di dua pola sebelumnya, di sini dan di sini, itu naiknya sampai sini. Jadi
pasti saya akan memprediksi daerah sini, teman-teman. Gitu ya. Sama halnya seperti misalkan kalau kita simpelnya, jadi ini saya jadi bukan so jago juga ya. Saya hanya ingin ini aja lah, sharing gitu. Nih teman-teman. Kok bisa gitu sih? Gimana logikanya gini nih. Kayak misalkan teman-teman ada pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini anggap aja sebagai data. Data pertama angkanya 1. Angkanya 1, 2, ketiga angkanya 3, keempat angkanya 4, kelima angkanya 5, dan seterusnya ya. Nah, ini kan kita bisa analisa nih. Oh, berarti tiap beres tiap angka itu naik 1 ya. Jadi dari 1 ke 2, dari 2 ke 3. Berarti ini naik 1 kan. Nah, berarti bisa kita simpulkan atau bisa kita prediksikan setelah 8 itu adalah naik 1 lagi atau tambah 1 berarti 9, teman-teman. Itu yang namanya prediksi atau menghitung probabilitas. Dan mungkin bisa jadi polanya tuh beda-beda ya. Namanya juga probabilitas atau menghitung kemungkinan. Nah, bisa saja misalkan 2, 4, 6, 8, 10 kan. Nah, ini juga kan kita bisa analisa nih. Oh, data pertama angkanya 2 nih. Kemudian data kedua naiknya 2 nih, jadi 4. Oh, berarti naiknya 2 nih. Kita bisa simpulkan ini juga naik 2. Ke 8 naik 2. Ke 10 naik 2. Berarti selanjutnya mungkin bisa jadi ke 12. Kok bisa 12 sih? Karena saya melihat kecenderungan pola tiap naik 2, 2, 2. Itulah yang namanya prediksi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu hanya tambahan aja sih ya. Jadi ya jangan sampainya teman-teman malah ngejudge di channel-channel lain gitu. Channel-channel yang memang fokusnya di bidang mungkin prediksi gitu ya. Atau analisa gitu ya. Itu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.